Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisha Manipatiha dengan NIM 23042212. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dinamika peranan partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi partai politik. Partai politik adalah bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Partai politik juga merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai peranan partai politik di Indonesia. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi dan negara hukum. Fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik Indonesia. Pada periode sistem politik demokrasi parlementer, partai politik menunjukkan fungsi dan peranan yang kuat. Stabilitas dan efektivitas politik dan pemerintahan sangat tergantung adanya dukungan partai-partai politik dalam parlemen. Tetapi sayangnya kabinet pemerintahan yang dibentuk atas kerjasama atau koalisi partai-partai politik jatuh bangun. Tidak ada satupun kabinet yang bisa menyelesaikan masa tugasnya. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk memberlakukan sistem politik demokrasi terpimpin, di mana peranan Presiden sangat dominan. Pada masa ini mulai diterapkan kebijaksanaan penyederhanaan partai politik yang menjadikan fungsi dan peranan partai politik lemah. Demikian pula halnya dengan sistem politik demokrasi Pancasila era Orde Baru. Kebijaksanaan penyederhanaan partai politik tetap diterapkan, sehingga hanya ada 3 organisasi kekuatan sosial politik, yaitu PPP, PDI, dan juga Golkar. Juga diterapkan kebijaksanaan masa mengambang atau floating mass yang tidak membolehkan pembentukan kepengurusan partai politik di kecamatan dan desa. Tetapi Golkar bisa melalui jalur birokrasi pedesaan. Di sini Golkar tampil sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang paling dominan, yang menjadikan fungsi dan peranan partai politik melemah. Dalam sistem politik demokrasi Pancasila era reformasi, di mana lahir partai-partai politik baru, menjadikan fungsi dan peranan partai politik kembali menguat, bahkan sangat menentukan proses politik Indonesia. Hal ini dapat diamati pada fungsi dan peranannya dalam mengajukan calon legislator nasional dan lokal, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati dan wali kota, serta melakukan uji kelayakan calon pejabat-pejabat publik lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai sistem kepartaian di Indonesia. Andrew Hewitt pada tahun 2002 berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Menurut Sartori pada tahun 1976 menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah peraturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik, apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi kekuasaan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu mengenai praktik sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta yakni nomor 10 tahun 1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia. Keputusan Wakil Presiden ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama, yaitu pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut, diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen atau perseorangan. Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama, yaitu yang pertama itu Partai Nasional Indonesia, yakni 22,32%, Partai Masyumi, yaitu 20,92%, NU, yakni 18,41%, PKI 16,36%, PSII 2,89%, Parkindo 2,66%, PSI 1,99%, Partai Katolik 2,04%, dan juga IPKI 1,43%. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multipartai. Banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada Orde Baru yaitu sistem partai tunggal.
Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Tetapi Indonesia pada saat ini menganut sistem presidensialisme dan juga sistem multipartai, di mana sistem presidensial paling tidak memiliki dua ciri utama menurut Mainwaring pada tahun 1990. Yaitu ciri pertama adalah kepala pemerintahan atau presiden dipilih secara terpisah dengan pemilihan anggota parlemen. Dengan demikian, hasil pemilu legislatif tidak menentukan kekuasaan pemerintah secara langsung. Ciri yang kedua yaitu kepala pemerintah dipilih untuk memerintah dengan periode waktu tetap, misalnya selama 5 tahun. Sistem presidensialisme dianggap kurang efektif jika dikombinasikan dengan sistem multipartai karena beberapa alasan. Alasan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah, maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Alasan yang kedua yaitu karena personal presiden, termasuk kepribadian dan kapasitas, merupakan salah satu faktor yang penting. Alasan ketiga yaitu karena di dalam sebuah sistem presidensial dan multipartai, membangun koalisi partai politik untuk memenangkan pemilu adalah hal yang sangat wajar dan umum terjadi. Koalisi partai politik yang dibangun untuk mendukung calon presiden tidak mencerminkan dan menjamin dukungan semua anggota parlemen dari masing-masing partai politik yang ada di dalam koalisi kepada presiden. Partai politik tidak mampu melakukan kontrol terhadap para anggota-anggotanya di parlemen untuk selalu mendukung pemerintah. Baiklah, hanya sekian pemaparan materi dan presentasi materi pada pertemuan 8 dan 9 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.